Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah kelas 8? Ustazah doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat penuh semangat mengikuti pembelajaran matematika kita pada hari ini. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi teorema Pitagoras, di mana harapannya setelah antum menonton video dari Ustazah nantinya antum akan dapat menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan teorema Pitagoras. Baiklah, alangkah lebih baiknya sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak Ustazah, silahkan antum simak video mengenai teorema Pitagoras berikut ini. Baik anak-anak Ustazah kelas 8, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi teorema Pitagoras. Nah, di mana pada teorema Pitagoras ini kita akan membahas segitiga siku-siku. Karena teorema Pitagoras ini akan digunakan pada segitiga siku-siku. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah segitiga ABC yang mana segitiga ABC ini akan siku-siku pada titik A. Nah, ini dia. Sudut siku-sikunya bernilai 90 derajat. Nah, sisi BC ini disebut sebagai hipotenusa atau sisi miring. Bisa juga antum sebut sisi BC ini sebagai sisi A. Dan ini sisi AC ini disebut sebagai sisi tinggi dan AB itu sebagai alas dari segitiga siku-siku ini. Nah, bisa kita lihat persamaan-persamaan yang terjadi pada sisi-sisinya. Yang pertama, apabila kita akan mencari panjang sisi BC kuadrat, maka berlaku rumus AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Apabila kita ingin mencari sisi AB kuadrat, maka berlaku rumus BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Dan apabila kita ingin mencari sisi AC, maka berlaku rumus BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Dari persamaan yang terlihat, maka dapat terlihat juga bahwa sisi miring atau hipotenusa itu merupakan sisi tertinggi pada satu segitiga siku-siku. Makanya apabila sisi hipotenusanya itu diketahui, dia akan mengurang sisi-sisi yang lainnya. Dan apabila dia yang ditanya, maka sisi yang lainnya itu akan dijumlahkan untuk mendapatkan panjang dari hipotenusa itu sendiri. Oke, atau antum bisa juga gunakan rumus yang ini. A kuadrat itu hipotenusa kita. Untuk mencari A kuadrat maka digunakan rumus B kuadrat ditambah C kuadrat. Apabila ingin mencari sisi C kuadrat ini, maka digunakan rumus A kuadrat dikurang B kuadrat. Dan apabila ingin mencari panjang B kuadrat, maka digunakan rumus A kuadrat dikurang C kuadrat. Oke, kita akan masuk ke salah satu contoh untuk pembahasan ini. Perhatikan ke depan ya. Contoh soalnya, pada satu segitiga siku-siku ini, segitiga ABC, dinamakan segitiga ABC, dan siku-siku pada titik A. Panjang AB adalah 4 cm dan panjang AC adalah 3 cm. Tentukanlah berapa panjang dari BC. Maka penyelesaian yang kita dapatkan di sini, langsung saja kita bisa tahu BC kuadrat sama dengan BC kuadrat. Berarti jika kita mencari BC kuadrat, rumus kita adalah AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Nilai dari AC kuadrat itu sendiri adalah 3 cm, berarti dikuadratkan, ditambah AB 4 cm, 4 kuadrat. Oke, selanjutnya setelah dapat, BC kuadratnya sama dengan 3 kuadrat bernilai 9 ditambah 4 kuadrat bernilai 16. Maka BC kuadratnya adalah 9 ditambah 16 sama dengan 25.
Nah, yang didapat di sini baru BC kuadrat. Sedangkan pertanyaannya adalah BC itu sendiri berapa panjangnya? Maka untuk mencari BC sama dengan akar dari 25. Jadi nilai 25 ini kita cari akarnya. Maka BC sama dengan akar dari 25 adalah 5 cm. Nah, demikian tadi itu salah satu contoh untuk penyelesaian teorema Pitagoras kita. Selanjutnya, Ustazah akan berikan contoh soal kedua yang masih berhubungan dengan teorema Pitagoras. Nah, perhatikan contoh berikut. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 15 km, kemudian ke utara sejauh 8 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat keberangkatan semula. Nah, kita akan gambarkan dahulu sesuai dengan cerita yang telah disajikan soal. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 15 km. Kita misalkan kapal itu dari sini, berlayar ke arah timur sejauh 15 km. Lalu kemudian ke arah utara sejauh 8 km. Nah, sejauh 8 km ke arah utara. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat keberangkatannya. Berarti kita menghitung yang ini. Oke. Kita misalkan ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Oke. Sekarang berarti yang ditanya itu adalah panjangnya sisi BC tadi, jarak dari tempat semulanya dengan kapal itu sekarang. Berarti penyelesaiannya adalah BC kuadrat sama dengan, nah sini tadi 8 km. AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Maka BC kuadrat AC kuadrat bernilai 8 dikuadratkan ditambah 15 dikuadratkan. Maka 8 kali 8 64 ditambah 15 dikali 15 225. Sama dengan BC kuadrat ini sama dengan 289. Nah, itu masih dalam hitungan BC kuadrat. Kita akan mencari berapa BC-nya. Maka BC-nya sama dengan akar dari 289. Akar dari 289 itu adalah 17 cm. 17 km di sini. Nah, 17 km satuan kita. Maka jarak kapal sekarang dari tempat keberangkatan semula adalah 17 km. Dari tempat semula adalah 17 km. Nah, itu tadi jawabannya. Nah, itu tadi penjelasan Ustazah mengenai materi kita yaitu teorema Pitagoras. Nah, anak-anak Ustazah harapkan setelah antum menonton video tadi, antum dapat dengan mudah nantinya menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan mengenai teorema Pitagoras. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ustazah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.